Thomas Müller bukan dribbler hebat. Dia juga tidak cepat, tidak kuat, dan bahkan penyelesaian akhirnya tidak luar biasa. Sundulannya biasa saja, tapi tahu apa yang paling luar biasa? Dia tidak peduli sama sekali soal itu. Karena kenyataannya, secara statistik, Müller telah mencetak lebih dari 300 gol dan 300 assist di sepanjang karirnya. Tapi jika kamu membaca artikel apapun tentang dirinya, kamu akan mengira sedang membaca laporan soal pemain amatir kelas kampung. Kata-kata seperti kaku, tidak elegan, aneh, kurus, tidak atletis. Dan itu semua benar. Thomas Müller memang terlihat canggung, tapi meremehkan Müller karena penampilannya sama bodohnya seperti menertawakan T-Rex karena lengannya pendek. Seorang jurnalis pernah berkata bahwa Müller tidak mengalahkanmu dengan skill, bukan dengan kecepatan, bukan dengan kekuatan. Dia hanya mengalahkanmu. Menonton Müller bermain, kamu mungkin berpikir bahwa kamu juga bisa melakukannya. Tapi jangan tertipu. Müller adalah pemain paling jenius yang tampil seolah-olah biasa-biasa saja. Dia adalah seniman dalam hal menyundul atau menyentuh bola secara aneh dari sudut yang tidak masuk akal dan mencetak gol. Waktu Bayern pertama kali menemukannya, dia hanyalah anak kurus, putra altar yang tinggal bersama kakek neneknya di sebuah kota kecil dekat pegunungan Alpen. Anak kampung dari tempat yang hanya punya 2000 penduduk. Müller mempunyai kisah favorit masa kecilnya, yaitu saat suatu hari dia buang air besar di halaman neneknya, lalu disuruh untuk menyendok sendiri memakai sekop mainan dari kotak pasir. Satu hal menarik yang bisa diceritakan orang tuanya adalah, anehnya, dia bisa ngomong duluan sebelum bisa berjalan. Yang mana kalau dipikir-pikir, memang cocok sekali dengan karakternya. Ketika para pencari bakat datang ke kota itu, nama Thomas Müller bahkan tidak mencolok di daftar pemain. Dia bukan Neymar, bukan Zinedine. Dia cuman Thomas Müller, nama paling umum di seluruh Jerman. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, di ranjang kematiannya, sang kakek meminta satu hal terakhir, menonton Bayern bermain sekali lagi. Sejak itu, Müller kecil terobsesi total pada klub itu. Saking terobsesinya, selama setahun penuh sebelum hari itu datang, dia mencetak 120 dari total 170 gol timnya. Mitos? Mungkin. Tapi banyak surat kabar Jerman yang bersumpah itu fakta. Dan di hari pencari bakat itu datang, Müller mencetak 7 gol dalam satu pertandingan. Dan konon, semua pencari bakat dalam radius 100 meter langsung tersungkur tak percaya. 8 tahun berlalu di Akademi Bayern, dan selama itu semua pelatihnya dibuat frustrasi, bukan karena Müller gagal, tapi karena mereka tidak bisa menjelaskan kenapa anak ini begitu spesial. Saat pelatih Jurgen Klinsmann pertama kali memanggilnya ke tim utama, banyak yang mengira itu cuma kebetulan. Termasuk Klinsmann sendiri, yang hampir saja melepas Müller setelah beberapa laga tanpa hasil mencolok. Tapi seperti kata seorang jurnalis, Müller bukan cinta pada pandangan pertama, bahkan bukan pandangan kedua. Tapi setelah keempat kalinya kamu melihatnya bermain, barulah kamu sadar ada sesuatu yang luar biasa. Untung saja sebelum Ralf Rangnick berhasil merebut Müller dari Bayern hanya dengan 1,5 juta euro, Klinsmann dipecat dan Louis van Gaal datang menggantikan. Van Gaal, salah satu mata terbaik dalam sejarah pencarian bakat, cuma butuh sekali melihat Müller. Ia langsung berkata, "Selama saya di sini, Müller akan selalu bermain." Dan betul saja, dalam sekejap, dari pemain yang cuma mendapat 28 menit dalam semusim, bahkan masuk daftar jual, Müller berubah menjadi pemain inti. Ia main di semua pertandingan liga selama 4 tahun ke depan. Hasilnya, 35 kontribusi gol, gol kemenangan melawan Schalke dalam laga penentu, hat-trick di pekan ke-33 untuk mengunci gelar Bundesliga, top skor DFB Pokal, pemain muda terbaik musim itu, dan jadi pahlawan Bayern di Liga Champions, dengan menyumbang assist di Old Trafford untuk lolos lewat gol tandang, mencetak assist lagi di semifinal, dan lolos ke final Liga Champions. Sayangnya, impian treble pupus di laga terakhir. Tapi nama Müller sudah mulai menggema ke seluruh dunia. Padahal saat itu Müller baru punya 1 caps di timnas. Dan Jerman sedang krisis striker. Legenda besar Gerd Müller bahkan sempat berkata,
Di masa saya, striker-striker Jerman saat ini tidak akan diberi izin menyentuh bola. Tapi Thomas, anak itu istimewa. Dia harus dibawa ke Piala Dunia. Pelatih Joachim Löw akhirnya menurut. Müller langsung jadi starter di laga pembuka, 8 menit pertama. Asis. Tak lama setelahnya ia mencetak gol. Di laga ketiga, dia memberikan asis penyelamat dari eliminasi grup. Dan di babak 16 besar, dunia mulai benar-benar memperhatikannya. Satu sentuhan dari Müller membuka ruang untuk Klose mencetak gol ke gawang Inggris. Ketika Inggris memperkecil skor dan memprotes gol hantu, Müller menjawab dengan 2 gol dalam 3 menit dari posisi dan sudut yang nyaris tak masuk akal. 4 sentuhan, 3 kontribusi gol. Dan setelah pertandingan, saat jurnalis ingin wawancara, Müller malah sibuk menyapa neneknya. Beberapa orang tetap meragukannya. Bahkan Maradona menolak duduk satu meja dengannya dalam konferensi pers, mengira Müller cuma anak gawang. Dan jawaban Müller sungguh memuaskan. Dia mencetak gol cepat ke gawang Argentina dalam 3 menit. Sayangnya di semifinal lawan Spanyol, Müller absen karena akumulasi kartu. Banyak yang percaya andai Müller main, hasilnya mungkin berbeda. Tapi di perebutan tempat ketiga, Müller mencetak gol lagi, membawa pulang medali perunggu, gelar pemain muda terbaik, dan sepatu emas Piala Dunia di usia 20 tahun. Meski di akhir tahun namanya langsung masuk nominasi Ballon d'Or, kariernya di Bayern kembali goyah. Selama 2 tahun berikutnya, ia masih mencatat 70 kontribusi gol, tapi performanya mulai tidak konsisten. Ia sempat dibangku cadangkan oleh Van Gaal, dan ketika Van Gaal dipecat, Müller makin sulit mendapat posisi ideal di bawah pelatih Jupp Heynckes. Golnya kering. Dari Oktober hingga April, ia hanya mencetak segelintir gol. Ia bahkan dicadangkan di semifinal Liga Champions setelah Bayern kehilangan titel Bundesliga untuk kedua kalinya berturut-turut karena Dortmund. Namun, Müller kembali di final Liga Champions, mencetak gol penting 7 menit sebelum bubar. Tapi semua hancur setelah Drogba memaksakan perpanjangan waktu, Robben gagal penalti, dan akhirnya Bayern kalah adu penalti. Kekalahan kedua dalam 3 tahun, dan Müller untuk pertama kalinya terlihat benar-benar hancur. Musim berikutnya, Müller memulai dengan mencetak gol kemenangan di Piala Super Jerman. Lalu, dalam 8 pertandingan pertama Bundesliga, ia menyumbang 14 kontribusi gol, membawa Bayern menang 8 kali beruntun. Awal musim terbaik dalam sejarah Bundesliga. Walaupun di laga berikutnya mereka kalah, tapi itu jadi satu-satunya kekalahan Bayern di Bundesliga musim itu. Pada akhir musim mereka duduk nyaman di puncak klasemen dengan selisih 25 poin dari Dortmund. Dan trofi itu adalah awal dari 11 gelar Bundesliga beruntun yang akan diraih Bayern. Tapi anehnya, itu belum jadi bagian paling mengesankan dari musim Müller. Di Liga Champions, Bayern kembali ke final. Di babak 16 besar, mereka hanya lolos karena gol dan asis Müller saat tandang ke markas Arsenal. Lalu saat melawan Juventus, satu media menulis, Müller tampil seperti makhluk supranatural. Ia hanya melakukan sedikit operan, tak pernah melakukan pelanggaran, tak pernah dilanggar, tak pernah offside. Satu-satunya alasan ia butuh wasit hanyalah untuk meniup peluit setelah golnya. Dan entah bagaimana Müller tetap jadi pusat permainan. Menekan tanpa henti, hadir di mana-mana, mengontrol ruang seperti penyihir. Lalu, ia mencetak hat-trick dan memberi 1 assist saat melumat Barcelona 7-0 secara agregat. Sebelum final Liga Champions, Müller berkata ke rekan-rekannya, "Kalau kita kalah 3 final dalam 4 tahun, mereka benar, kita cuma tim pecundang." Tapi seminggu kemudian, mereka mengangkat trofi treble winner. Dan menurut banyak orang, itu adalah tim terbaik di dunia. Namun anehnya, meskipun Müller jadi top skor Bayern dan nyaris top assist juga, saat Ballon d'Or diumumkan, ia hanya berada di peringkat ke-17. 4 pemain Bayern lain ada di atasnya. Dan kalau dilihat sekarang, rasanya itu terjadi hanya karena jauh lebih mudah mengagumi pemain yang menggiring bola atau mencetak gol indah daripada memahami teka-teki seperti Thomas Müller. Selama bertahun-tahun, para analis bahkan tidak tahu posisi Müller sebenarnya. Ia bukan gelandang murni, bukan striker penuh, tapi permainannya selalu bekerja. Akhirnya Müller sendiri yang memberi jawabannya, "Saya adalah Raumdeuter, penafsir ruang, penjelajah ruang, penyerang bayangan." Sederhananya, Müller adalah master dalam membaca dan menyerang ruang kosong.
Saat sepak bola dipenuhi pemain-pemain atletis dengan fisik sempurna, Müller memilih pendekatan catur. Ia membangun pemahaman yang nyaris sempurna terhadap permainan. Bergerak tak terduga, hadir tepat waktu, menyentuh bola sesedikit mungkin tapi dengan efisiensi maksimal. Seakan-akan ia melihat pertandingan dari atas, dari dimensi yang berbeda. Permainan pikirannya lebih unggul dari segalanya. Dan karena itu, ia tidak pernah gugup, tidak pernah peduli tekanan. Musim berikutnya adalah kesempatan membuktikan bahwa semua itu bukan kebetulan. Meskipun baru saja membawa treble, Jupp Heynckes mundur. Pep Guardiola masuk menggantikan. Banyak yang mengira gaya Pep yang menuntut teknik tinggi akan menyingkirkan Müller, tapi justru sebaliknya. Selama 3 musim bersama Pep, Müller tampil di 148 dari 161 pertandingan, lebih banyak dari pemain manapun, mencetak 79 gol dan menyumbang 47 assist, terbanyak di tim. Walau sering kehilangan bola dan bukan pemain paling rapi secara teknis, Pep menganggap Müller pemain paling tak tergantikan. Dan untuk mereka yang masih meragukan, Müller pun kembali ke Piala Dunia 2014 di laga pembuka. Ia mencetak hat-trick ke gawang Portugal, dan di laga kedua ia menyumbang assist untuk hasil imbang lawan Ghana. Di laga ketiga, ia mencetak gol tunggal penentu lolos ke babak 16 besar. Saat melawan Algeria, ia menyumbang assist di babak tambahan. Dan saat semifinal melawan Brasil, ia mencetak gol pembuka, assist untuk gol kedua, ketiga, dan ketujuh. Müller jadi wajah utama dalam kekalahan 7-1 Brasil yang paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Dan 5 hari kemudian, berkat gol Mario Götze di final, Jerman jadi juara dunia. Di usia 24 tahun, Thomas Müller telah mencetak 10 gol Piala Dunia. Hanya 2 gol di bawah Pele, 4 gol di bawah Gerd Müller, dan hanya 6 gol dari rekor sepanjang masa. Pada titik itu, Müller sebenarnya sudah memenangkan hampir semua trofi besar yang bisa diraih pemain. Tapi begitu kembali dari Piala Dunia, sebuah tawaran luar biasa datang. Louis van Gaal, mantan pelatihnya, baru saja jadi manajer Manchester United. Dan ia membawa kontrak dengan nilai yang Müller sendiri sebut sebagai astronomis. Tak hanya itu, MU siap membayar 88 juta euro, yang akan menjadikannya pemain termahal sepanjang sejarah saat itu. Tapi Müller memilih tetap bertahan. Ia menyambut kedatangan Robert Lewandowski, terus mencetak gol sampai libur musim dingin, dan akhirnya menutup tahun itu di peringkat 5 Ballon d'Or. Semusim demi semusim bersama Pep Guardiola, Müller terus diberi kebebasan lebih. Sampai titik di mana hanya Messi dan Ronaldo yang bisa menyamai angkanya. Di musim terakhir bersama Pep, Müller mencetak 40 kontribusi gol hanya dalam 6 bulan pertama. Messi yang akhirnya memenangkan Ballon d'Or tahun itu hanya unggul 9 kontribusi dalam periode yang sama. Bahkan di Liga Champions, Müller mencatat 38 kontribusi gol dalam 4 musim terakhir. Hanya 2 angka di bawah Messi. Saat Pep pertama kali datang ke Bayern, ia sempat khawatir. Bagaimana rasanya melatih tim tanpa pemain jenius seperti Messi? Tapi ia pergi dengan keyakinan penuh bahwa Thomas Müller adalah salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Namun tidak semua pelatih melihatnya seperti itu. Carlo Ancelotti punya pandangan berbeda, bukan karena ia tidak tahu betapa cerdas dan taktisnya Müller. Bahkan ia pernah bilang, pemain dengan kecerdasan seperti Müller itu sangat langka. Tapi kenyataannya, Müller sendiri mengaku, saya tak tahu kualitas seperti apa yang dicari pelatih, tapi sepertinya bukan kualitas saya. Ditambah lagi, Müller mengalami cedera selama 75 hari, terpanjang dalam karirnya saat itu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia mulai kehilangan tempat di tim utama, bahkan sempat dicadangkan dalam laga-laga besar. Golnya hanya hitungan jari, meskipun ia masih mampu jadi top 2 assist di Bundesliga. Tapi semua orang bisa melihat, Ancelotti tidak akan mengubah pendiriannya. Mungkin itulah sebabnya, hanya 10 laga setelah musim berikutnya dimulai, 5 pemain utama dikabarkan berbalik melawan sang pelatih. Ribéry, Robben, Müller, dan Boateng termasuk di antaranya. Puncaknya adalah kekalahan memalukan dari PSG yang berujung pada pemecatan Ancelotti.
Jupp Heynckes yang keluar dari masa pensiun ditunjuk sebagai pelatih Bayern. Dan dampaknya langsung terasa, padahal saat itu Müller hanya punya 3 kontribusi gol dari 11 laga awal musim. Tapi di sisa 34 laga berikutnya ia meledak dan mencetak 33 kontribusi gol. Musim itu bisa saja menjadi akhir dari perjalanannya. Setelah Piala Dunia tragis di Rusia yang membuat Jerman tersingkir di fase grup akibat kutukan juara bertahan, Müller kembali ke klub dalam kondisi yang berat. Niko Kovac mengambil alih Bayern dan Müller kembali ke titik terendah, jumlah golnya 1 digit. Yang lebih menyakitkan, Joachim Löw mencoretnya dari timnas bersama Boateng dan Mats Hummels. Rumor pun bermunculan, Müller sudah habis. Sebuah media bahkan menulis, semua orang sudah berhenti peduli pada Thomas Müller. Müller pun menjawab di story Instagramnya dan mengatakan bahwa permainannya belum selesai. Yang terjadi setelah itu adalah bukti mutlak bahwa ia adalah legenda sejati. Musim ke-12-nya di Bayern dimulai dengan duduk di bangku cadangan. Kovac bersikeras membangun timnya di sekitar Philippe Coutinho. Tapi seperti deja vu, Müller kembali menyaksikan pelatih yang mencadangkannya dipecat baru 16 laga berlalu. Bayern terdampar di peringkat keempat. Hansi Flick masuk dan meletakkan seluruh kepercayaannya pada Müller. Dan hasilnya adalah salah satu kisah kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah sepak bola. Müller berevolusi. Ia menjadi lebih tidak egois dan lebih dewasa. Di masa pandemi, ia mendominasi lapangan dengan suaranya. Memerintah seperti jenderal dalam setiap laga. Bukan lagi pencetak gol utama, Müller berubah menjadi arsitek permainan sempurna dan membuat Lewandowski meledak dan nyaris merebut Ballon d'Or. Dalam 23 laga liga yang dipimpin Flick, Müller mencetak 8 gol dan 17 assist. Ia bahkan memecahkan rekor assist Bundesliga sepanjang masa. Total ia menyumbang 25 assist di semua kompetisi musim itu. Lebih banyak dari Neymar. Jauh melampaui Cristiano Ronaldo. Hanya terpaut 5 dari musim terbaik Messi. Tapi seperti biasa, itu bukan puncak musimnya. Ia mencetak 2 gol dan 1 assist saat menghancurkan Barcelona 8-2. Mendorong Bayern ke final Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam karirnya. 1 kemenangan lagi dari treble kedua. Dan saat mereka menghadapi PSG, The Guardian menulis, Müller menunjukkan bahwa trio 400 juta pound PSG tak lebih dari pajangan. Neymar mungkin akan terus mendengar derap langkah Müller saat tidur malam nanti. Kini ia sudah berusia 31 tahun. Dengan 2 treble, skuad penuh pemain muda berbakat dan tempatnya tak lagi dijamin. Akan sangat bisa dimaklumi jika Müller memilih untuk menepi. Tapi tentu saja ia tidak melakukannya. Awal musim berikutnya ia langsung memenangkan 2 Piala Super dan resmi menjadi pemain Jerman paling berprestasi dalam sejarah. Tak berhenti di situ, ia mencetak 39 kontribusi gol lagi. Dan timnas Jerman yang dulu membuangnya datang merunduk memohon agar ia kembali. Bahkan setelah Lewandowski hengkang ke Barcelona dan Nagelsmann menggantikan Flick, Müller menutup musim ke-14-nya dengan 25 assist lagi. Dan total dalam 3 musim terakhir ia menyumbang 75 assist. Lebih banyak dari siapapun di dunia, selisih 20 dari Kevin De Bruyne. Bahkan jaraknya dengan posisi kedua lebih besar dari jarak De Bruyne ke posisi ke-22 Kylian Mbappe. Akhirnya pada usia 33 tahun, Thomas Müller mendapat pengakuan resmi pertamanya. Ia terpilih sebagai pemain terbaik Bayern musim itu. Sejak saat itu ia perlahan memberi ruang pada generasi baru. Akan habis, tapi dia tetap tersenyum di pinggir lapangan, memberi semangat pada generasi penerus Bayern. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada masukan, saran, opini, atau koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.